workshopnya mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan sebelum saya mulai ke jurnal penyesuaian? Silakan. Tidak ada? Berarti mudah ya. Nah, kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian ini adalah ya merupakan aplikasi dari konsep matching konsep ya, mempertemukan antara pendapatan dan beban. Tujuannya apa jurnal penyesuaian? Nah, tujuannya. Jadi ini kita mau mempertemukan antara pendapatan, revenue, dan expense, beban. Ya. Tujuannya apa? Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tujuannya adalah untuk menghitung berapa besarnya pendapatan yang sebenarnya dan beban yang sebenarnya terjadi pada periode tersebut, ya. Jadi apa tujuannya tadi? Jurnal penyesuaian menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode tertentu, ya. Bisa diulang, Dafarel? Apa tujuan jurnal penyesuaian? Tujuan dari jurnal penyesuaian itu untuk menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya dari periode yang sudah berlalu. Ya. Jadi kita mau memisahkan nih ya, mau memisahkan berapa sih pendapatan yang beban periode saat ini dengan pendapatan dan beban periode berikutnya. Maksudnya gini, kadang-kadang ada pendapatan yang terkait untuk 2 periode. Misalnya, saya bayar biaya sewa ruangan untuk 2 tahun, gitu ya. Padahal saya mau hitung pajak, menghitung berapa besarnya biaya untuk tahun 2021, tapi kepake transaksinya itu sama dengan untuk tahun depan. Makanya apa? Dipisah. Mana yang sebenarnya untuk tahun 2021 pendapatannya atau bebannya dan mana pendapatan dan beban untuk periode 2022 gitu ya. Ini mau kita pisahkan. Jadi tujuannya itu memisahkan pendapatan dan beban antara periode yang satu dengan periode yang lain, ya. Kenapa? Karena dalam menghitung mencatat itu ada 2 metode pencatatan. Ada cash basis, ada accrual basis. Ketika kita nyatet ya untuk pendapatan dan beban biasanya ada yang cash basis, ada yang accrual basis. Yang cash basis apa? Yang cash basis itu pendapatan dan beban dicatat pada saat kas diterima. Ya. Jadi ada 2 metode pencatatan pendapatan dan beban. Ada 2 metode pencatatan pendapatan dan beban. Yang pertama cash basis. Apa ini cash basis? Cash basis adalah pencatatan pendapatan dan beban dilakukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Pencatatan pendapatan dan beban dilakukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Itu yang namanya cash basis. Ya. Jadi maksudnya apa yang cash basis? Kita baru akan mencatat pendapatan kalau uangnya udah benar-benar diterima. Kita akan mencatat beban kalau uangnya benar-benar sudah dikeluarkan. Itu yang namanya cash basis.
Ya. Maksudnya apa, Bu? Nanti kita kasih contohnya ya. Sedangkan yang accrual basis itu adalah pencatatan dan beban, pencatatan pendapatan dan beban, dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Pada saat terjadinya transaksi, ya. Contoh misalnya begini. Tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari tanggal 1 Januari pendapatan yang masih harus diterima sebesar 500 misalnya. Yang masih harus diterima 500 pada tanggal 15 Januari. Ya. Jadi gini, ada pendapatan ya. Tapi diterimanya uangnya nanti tanggal 15 Januari. Jadi pada tanggal 1 Januari kita sudah memberikan jasa. Misalnya untuk salon, kita sudah kasih nih jasa salonnya. Orang udah di apa namanya tuh? Sudah dikrembat, sudah di apa gitu ya, sudah memberikan jasa. Tapi uangnya baru akan diterima kapan? Tanggal 15 Januari. Ya. Jadi sudah terjadi pendapatannya, cuma apa? Baru akan diakui itu tanggal 15 Januari. Uangnya baru masuk tanggal 15 Januari. Nah, kalau yang cash basis tanggal 1 Januari gimana? Kalau yang dengan menggunakan cash basis, jadi ini perbedaannya ya. Jika menggunakan cash basis, nah kalau yang ini menggunakan accrual basis. Ya. Jika menggunakan cash basis pada tanggal 1 Januari ada 1 Januari ada jurnalnya nggak kira-kira? Dicatat nggak? Kalau yang cash basis. Sesuai dengan tadi transaksi apa namanya penjelasannya. Ada pencatatan nggak kalau kita gunakan cash basis? Nggak ada ya? Kenapa tidak ada? Tidak ada jurnal. Karena belum ada uang yang diterima. Nah, ini kan cash basis ya, belum ada uang yang diterima. Tapi yang accrual basis itu sudah ada. Gimana jurnalnya? Ada pendapatan tapi uangnya belum diterima. Ada apa? Piutang usaha di debit, gitu kan? Kreditnya apa? Piutang usaha di debit, kreditnya pendapatan jasa. Gini kan? Nah, kalau yang begini mencatatnya ketika terjadi transaksi langsung dicatat, tidak nunggu uang masuk atau uang yang keluar, itu namanya cash basis, ya. Jadi nggak nunggu nih, tidak menunggu uangnya itu masuk atau keluar. Ya, itu namanya accrual basis. Oke, sedangkan yang cash basis baru akan dicatat kapan? Baru akan dicatat tanggal 15 Januari ketika apa? Ketika uangnya benar-benar diterima. Berarti apa? Kalau diterima uangnya cash bertambah kan? Kas bertambah di debit, kreditnya apa? Pendapatan jasa. Ya, sebesar berapa? Sebesar 500. Ini yang cash basis. Ya. Nah, yang accrual basis gimana yang accrual basis? Kalau tanggal 15-nya ketika uangnya diterima. Ketika uangnya diterima gimana kira-kira? Yang dibayar apanya? Ada uang diterima. Gimana kira-kira transaksinya?
Ada orang yang berpiutang kan? Berpiutang, kemudian piutangnya dibayar. Berarti apa? Kasnya bertambah di debit, ya. Kreditnya yang dibayar apa? Yang dibayar adalah piutangnya. Ya, piutang usaha seperti ini. Oke. Nah, ini bedanya ya. Ya. Ini bedanya. Cash basis dengan accrual basis. Nah, berarti apa di sini? Kalau dengan menggunakan cash basis, pendapatan atau beban itu baru diakui ketika sudah terjadi pengeluaran uang kas. Ya. Sedangkan kalau yang accrual basis, pendapatan dan beban itu dicatat ketika terjadinya transaksi. Mau uangnya sudah masuk atau uangnya sudah keluar itu nggak peduli, ya. Ini contohnya. Ini yang accrual basis, ya. Nah, metode yang menggunakan accrual basis inilah yang akan menyebabkan pencatatan itu harus dipisahkan antara mana pendapatan dan beban antara periode yang satu dengan pendapatan dan beban periode yang lain, ya. Ini penyebabnya. Sehingga kita buat jurnal penyesuaian, ya. Sudah selesai nih catat? Ini bedanya ya. Yang accrual basis dan cash basis. Ada pertanyaan dulu sampai di sini silakan. Sudah? Kalau nggak keburu di screenshot aja. Ya, sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya, tadi ya. Penjelasannya tadi sudah. Nah, accrual basis. Nih ya. Ya, jadi kalau yang accrual basis pendapatan diakui ketika transaksi terjadi. Pendapatan diakui atau dilaporkan ketika terjadinya pendapatan. Beban dicatat ketika terjadinya beban, gitu ya. Bukan ketika uang masuk atau keluar, ya. Sehingga apa? Sehingga membutuhkan apa? Pemisahan mana pendapatan yang beban yang benar-benar terjadi dan mana pendapatan dan beban yang belum, ya, menjadi pendapatan dan bebannya. Ya. Jadi kita harus memisahkan antara pendapatan yang satu dengan pendapatan yang lain. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, misalnya begini ya. Jadi kalau dengan menggunakan accrual basis, jadi pada prinsipnya akuntansi itu dia menggunakan accrual basis, ya. Jadi kalau dengan menggunakan accrual basis, mau coret-coret cuma ya. Jadi kalau dengan menggunakan accrual basis, misalnya saya tanggal 15 Maret bayar sewa untuk 2 tahun. Berarti kan untuk tahun 2021 sampai 15 Maret 2022. Padahal kita mau hitung berapa pendapatan dan beban untuk periode 2021. Mana pendapatan dan beban untuk periode 2022. Nah, ini kita mau misahin nih. Nah, pemisahan ini antara pendapatan dan beban ini itu yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, tujuannya itu memisahkan pendapatan dan beban antara periode yang satu dengan periode yang lain, ya. Oke, apa saja yang di nih contohnya ini ya. Jadi karena di sini apa namanya? Ada dua periode yang terkait, maka kita mau hitung berapa besarnya pendapatan atau beban yang terjadi sesungguhnya dan mana pendapatan dan beban yang terjadi setelahnya, ya, untuk periode berikutnya. Oke, ya. Nah, yang perlu dilihat di sini di mana? Kita perlu lihat dari neraca saldo sebelum penyesuaian.
Jadi kemarin kan kita sudah sampai neraca saldo ya. Sudah sampai neraca saldo. Ini ada neraca saldo yang belum disesuaikan. Ya, neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, dari neraca ini kita mau lihat untuk masing-masing akunnya ya, apakah perlu penyesuaian atau tidak. Ya. Mana pendapatan dan beban yang terjadi antara periode yang satu dengan periode yang lain. Kita mau pisahin mana pendapatan yang benar-benar terjadi dan mana yang beban benar-benar terjadi, yang sebenarnya terjadi. Ya, apa yang mau kita sesuaikan? Nah, biasanya ini perlengkapan. Ini awalnya perlengkapan 2000. Nah, kan selama periode berjalan tentunya perlengkapan itu sudah dipakai. Nah, kita mau tahu berapa besarnya perlengkapan yang terjadi. Sama dengan prepaid insurance, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka juga gitu. Kita mau lihat asuransi dibayar di muka yang sudah terjadi, berapa yang sudah benar-benar menjadi beban. Ya, itu mau kita hitung. Ya, jadi awalnya dari mana? Dasarnya adalah dari neraca saldo sebelum disesuaikan. Ya, jadi di sini dari kelompok aset ada beberapa yang perlu disesuaikan. Ya, oke. Nanti dari liabilities ada beberapa yang perlu disesuaikan. Ya, ada unearned rent. Ya, berarti ada sewa diterima di muka. Nah, ini berarti harus disesuaikan. Modal dan ini kan bentuk ya, bentuk dari neraca saldo, masih ingat urutannya minggu lalu ya. Ya. Harta yang paling lancar dulu, kemudian harta tetap, kemudian apa urutannya? Hutang, modal, price, pendapatan dan beban. Ini bentuk dari neraca saldo. Ya. Ini akun-akunnya. Oke. Sekarang dicatat apa saja yang perlu disesuaikan. Ini sudah pasti, ya. Tinggal dilihat aja. Itu termasuk yang mana? Contohnya, ya. Ada 4 nanti yang perlu disesuaikan. 1, nah, dicatat. 1. Jadi transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan. 1, deferred expense atau prepaid expense. Deferred expenses atau prepaid expenses. Bahasa Indonesianya beban, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Ya, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Nah, kalau beban dibayar di muka artinya apa ini? Masuk kelompok apa kira-kira? Deferred expense atau prepaid expenses atau beban dibayar di muka. Kira-kira masuk apa? Kita sudah bayar bebannya, tapi kita belum menerima jasanya. Itu dikelompokkan sebagai aset, liabilitas, atau ekuitas. Apa kira-kira kelompoknya nih? Ingat ya, setiap menganalisis transaksi kita harus tahu beban dibayar di muka ini masuk kelompok apa. Aset lancar bukan? Ya, gimana Ihsan? Aset lancar. Karena perlakuannya sama dengan apa itu? Piutang kan? Karena kita sudah bayar, tapi kita belum terima jasanya. Berarti itu kan kalau dilogikakan itu hampir sama dengan piutang. Berarti apa di sini? Masuk ke dalam kategori aset lancar. Nah, aset lancar. Ya, contohnya apa? Yang pakai dibayar di muka, Contohnya apa? Contohnya perlengkapan atau bahan habis pakai, supply, ya. Perlengkapan, apa lagi? Yang masuk kategori dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Bahasa Inggrisnya apa?
prepaid insurance ya. Ya, prepaid insurance. Perlengkapan supply. Nah, ini kalau begini masa iya nggak ingat sih bahasa Inggrisnya perlengkapan supply. Ya, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, gitu ya, sama ya. Sewa dibayar di muka. Oh, nggak bisa di copy ya. Sewa dibayar di muka. Atau prepaid rent. Oke, ya. Ini contohnya. Yang termasuk dibayar di muka. Nah, dari sini ini ada aset lancar. Bebannya masih beban dibayar di muka. Jadi masih kelompoknya aset lancar. Nah, kita mau hitung berapa yang menjadi beban sesungguhnya. Jadi nggak pakai kata-kata dibayar di muka lagi. Berapa yang menjadi beban perlengkapan? Berapa yang menjadi beban asuransi? Berapa yang menjadi beban sewa? Nah, kita mau hitung berapa yang menjadi beban yang sebenarnya. Ya, sudah ini contohnya. Oke, kita masuk ya. Yang pertama. Supply atau perlengkapan dicontohkan seperti ini. Kita lihat di dalam apa namanya? Nah, tulis soalnya ya. Contoh untuk supply di sini. Untuk perlengkapan. Jadi di sini kita mau buat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Ingat, jurnal dibuatnya kapan ya? Jurnal penyesuaian, tadi kan sudah tujuannya ya, jurnal penyesuaian. Nah, kapan kita buat jurnal penyesuaian? Ya? Nah, jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir periode akuntansi. Ya? Jadi kapan jurnal penyesuaian dibuat? Setiap akhir periode akuntansi. Berarti setiap tanggal 31 Desember belum tentu. Periode akuntansinya gimana? Ya. Jadi misalnya Anda buat laporan keuangan setiap bulan. Berarti periode akuntansinya adalah setiap bulan. Akhir periodenya berarti akhir bulan, gitu ya. Itu kalau laporannya bulanan. Bu, kalau saya mau laporannya setiap 6 bulan sekali, oke, berarti periode akuntansinya adalah 6 bulan sekali. Berarti kapan akhir periodenya? Pada akhir bulan ke-6. Jadi misalnya, saya buat laporan setiap tanggal 30 Juni. Maka jurnal penyesuaiannya adalah 30 Juni. Bu, saya bikin laporan keuangannya itu tahunan. Oke, dari Januari sampai 31 Desember. Berarti akhir periode akuntansinya 31 Desember. Jadi ingat ya, jurnal penyesuaian ini belum tentu 31 Desember. Tapi apa? Setiap akhir periode akuntansi. Bu, kalau yang ini berarti apa? Berarti ini laporannya adalah laporan tahunan. Ya? Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini. Jadi dibuatnya kapan? Setiap akhir periode. Nah, di sini akhir periodenya adalah 31 Desember. Oke, ditulis soalnya. Contohnya ya. Ditulis contohnya. Untuk pembuatan jurnal penyesuaian. Diketahui perlengkapan. Diketahui saldo perlengkapan sebesar 2.000. Contoh untuk perlengkapan ya. Contoh yang pertama untuk perlengkapan. Jadi tadi ya ada deferred expense. Contohnya yang pertama perlengkapan. Biar catatannya rapi ya. Satu perlengkapan. Ya. Nah, contohnya untuk perlengkapan. Diketahui saldo perlengkapan sebesar 2.000. Ini lihatnya dari trial balance ya. Kita buat dalam bentuk soal cerita. Diketahui saldo perlengkapan sebesar 2.000.
Setelah dihitung, perlengkapan yang ada, setelah dihitung perlengkapan yang ada sebesar 760. Oke. Gimana jurnal penyesuaiannya? Artinya apa itu? Coba kita lihat. Tadinya ada perlengkapan 2000. Pas dihitung, loh kok perlengkapannya tinggal 760 ya? Ada selisih kan? Berapa selisihnya? 1240. Kemana yang 1240? Kemana perlengkapannya? Tadinya ada perlengkapan 2000. Ternyata setelah dihitung, kok tinggal 760 ya perlengkapannya? Kemana yang 1240? Kemana Nevin? Nevin? Ada Nevin? Nevin Maulana? Ya, kemana Nevin selisihnya? Kemana? Jadi perlengkapan tuh ada 2000. Terus ternyata setelah dihitung tinggal 760. Udah terpakai. Betul. Ya, yang 1240 terpakai. Ya. Berarti ada selisih sebesar 1240 itu yang terpakai. Nah, yang terpakai berarti menjadi apa? Menjadi beban. Ya. Gimana kalau gitu jurnalnya? Ingat, beban tadinya nggak ada nih beban perlengkapan. Sekarang ada beban perlengkapannya. Beban perlengkapan bertambah. Beban bertambah ada di sisi apa? Debit atau kredit? Beban bertambah. Ingat-ingat lagi tuh kuncinya. Jurnal. Siva. Udah Siva? Siva Kusuma. Hadir, Bu. Oke, beban perlengkapan. Bertambahnya di mana? Debit atau kredit? Di debit. Debit. Berarti kita akan mendebit beban perlengkapan. Kreditnya apa? Kan terpakai nih supplies-nya. Perlengkapannya terpakai. Kalau bertambahnya perlengkapan ada di debit, berkurangnya ada di kredit. Berarti jurnalnya apa? Debit beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan sebesar 1240. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Nih, kalau dilihat di dalam ekonnya seperti ini. Tadi awalnya perlengkapan bersaldo 2000 debit. Kemudian perlengkapannya berkurang 1240, berarti berkurang di kredit 1240. Berarti ada perlengkapan saldonya 760 di debit. Ini naruhnya di debit ya. Saldonya ada di debit. Kemudian beban perlengkapan. Saldo awal beban perlengkapan 800 di soal trial balance ya. Kemudian ada terjadi transaksi baru 1240 di debit. Berarti beban perlengkapan bertambah menjadi 2040. Ya, dari neraca saldonya tadi. Jurnalnya ini ya. Jurnal penyesuaiannya ini. Debit beban perlengkapan atau beban bahan habis pakai, kreditnya perlengkapan atau bahan habis pakai. Ya. Anda kalau pakai buku yang saya berikan itu biasanya pakai istilahnya bahan habis pakai ya. Supplies di Indonesia kan ya. Terjemahannya bahan habis pakai. Sudah? Sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ini jawabannya. Jadi mana jurnal penyesuaiannya? Ini jurnal penyesuaiannya ya. Jadi ada beban. Ibu, maaf saya izin bertanya. Silakan Sarah. Saya sebenarnya masih bingung sih, Bu. Belum nangkep konsepnya gitu. Kenapa kita nggak catat di jurnal itu yang 760, Bu, yang sisanya? Oke.
Kenapa Kenapa sisanya nggak sisanya nggak dicatat, dicatat, Bu? Bu? Sisa itu kan sudah sudah tercatat, bukan tidak dicatat. Dia sudah tercatat. tercatat. Yang Yang belum tercatat apa? Yang terpakainya yang belum belum tercatat. Makanya Makanya yang yang dibuatkan jurnal adalah yang sudah terpakai. Dan ini kenapa? Ini sudah menjadi beban. Kalau Anda tanya, Bu, 760-nya kenapa nggak dicatat? Coba kita lihat kembali lagi ke sini ya. Ya kan? Ada perlengkapan sebesar 2.000. Ya, udah dicatat nih 2.000. Kita punya perlengkapan 2.000. Berarti kan sudah ada dicatat. Terus kemudian oke, gini aja gampangnya. Kamu misalnya beli buku ya, beli buku 3.000 gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba 2 buku dipakai adiknya. Ya. Nah, yang 2 buku yang terpakai itu akan menjadi beban. Yang 1.000 buku udah dicatat tadinya. Ya. Yang 1.000-nya tidak menjadi beban. Sisanya ya udah nggak usah dicatat lagi. Itu adalah sisanya. Yang perlu dicatat adalah yang terpakainya. Gitu ya. Karena yang terpakai itu harus kita kurangi. Akan menjadi beban. Jelas maksudnya, Sarah? Baik, jelas. Makasih. Ya, jadi kenapa Bu yang dicatat bukan yang 760-nya? Bukan nggak dicatat 760-nya, justru 760 ini sudah ada catatannya. Nah, yang belum ada yang mana? Yang terpakai. Gitu. Ya? Kok ini 760 Bu yang tersisa? Ya, coba logikanya. Dia ada perlengkapan sebesar 2.000. Ya? 2.000 dikurangi dengan 1.240, maka sisanya, sisa perlengkapannya yang masih ada itu 760. Nggak usah dicatat lagi yang sisanya. Ya, jadi yang dicatat apa? Ingat ya, yang dicatat adalah yang terpakainya, bukan yang adanya, bukan sisanya, karena sisanya ini sudah ada catatannya. Yang belum dicatat adalah yang terpakainya. Ya, ingat itu, yang terpakai. Jadi di sini konsepnya sebenarnya apa? Kita mau lihat berapa sih beban yang terpakai. Entah itu perlengkapan, entah itu sewa dibayar di muka, entah itu asuransi dibayar di muka. Kita mau lihat yang terpakainya berapa. Jadi konsepnya itu kita mau lihat yang terpakai, gitu ya. Terpakainya berapa? Nah, yang terpakai itulah yang akan menjadi beban. Nah, kita masih bicara beban sekarang. Yang terpakainya ini di dalam prepaid insurance atau prepaid ini yang dibayar di muka ini berapa yang menjadi beban yang sebenarnya. Nah, untuk menghitung berapa menjadi beban itu yang terpakai. Oke? Sudah, sekarang kita lihat di sini. Prepaid insurance. Asuransi. Contoh yang kedua. Sorry, tulis saja. Contoh yang kedua. Prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Ya, ini contohnya. Sudah? Asuransi dibayar di muka. Saldo asuransi dibayar di muka sebesar 2.400. Untuk bentar, ini terjadinya transaksi kapan? Oke, ya. Asuransi dibayar di muka. Saya ulang. Saldo asuransi dibayar di muka sebesar 2.400. Untuk pembayaran 24 bulan. Untuk pembayaran 24 bulan yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2005. Sudah? Ya. Jadi kalau kita lihat tanggal 1 Desember 2005 kita bayar nih asuransi untuk 24 bulan.
Sudah? Nah, berapa asuransi yang terpakai di tahun 2005? Berapa bulan? Berapa bulan? Fesha, berapa bulan Fesha? Iya, Bu. Berapa bulan yang terpakai? Ingat tadi ya, tanggal 1 Desember 2005 kan bayar asuransi untuk 24 bulan. Yang terpakai 12 bulan, Bu. 12 bulan? Ingat, terjadinya transaksi tanggal berapa? Terjadinya transaksi tanggal berapa tadi? 1 Desember 2005. Buat jurnal penyesuaiannya kapan? 31 Desember 2005. Kamu buat ini, buat time test, timeline-nya. Jadi, oke, saya buat ini, timeline-nya ya. Jadi gini. Mana. Oke. Jadi kita buat begini. Jadi kalau kita buat kan begini. Kita buat dari 1 Desember. Nah, terjadinya transaksi adalah 1 Desember. Maaf, Bu, 1 bulan, Bu. Iya, ya. 1 Desember 2005. Kita buat jurnal penyesuaiannya 31 Desember. Berarti berapa yang benar-benar terpakai? Baru satu bulan kan? Nah, berarti 1 bulan berapa? Kalau 24 bulan 2.400, 1 bulan yang terpakai hanya yang ke-100. Terpakai berarti jadi apa? Kalau terpakai berarti sama dengan asuransi perlengkapan tadi. Jika terpakai menjadi beban. Ya, kita akan buat jurnal beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Ya, prepaid insurance. Supaya terhati Anda buat dua-dua akunnya, tulisnya, ya. Biar nggak lupa juga. Jadi beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar 100. Dari mana 100? Tadi bayar 24, berarti per bulannya berapa? 1. Nah, sedangkan untuk tahun 2005 itu baru terpakai 1 bulan. Makanya beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 100. Jelas ini, 100 dari mana? Kan 24 bulan. Berarti sebulannya 24 bagi 2.400 bagi 24. Jadi sebulannya 100. Baru terjadi berapa bulan? Yang terpakai berapa bulan? Cuma 1. Kenapa 1? Karena dari 1 Desember sampai 31 Desember cuma 1 bulan. Jadi yang terpakai 1 bulan. Sudah? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada yang kurang jelas, silakan. Maaf Bu, tadi kenapa dibagi 24 Bu? Kenapa dibagi 24? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa dibagi 24 barusan? Ini tadi ya di soal ya. Di soalnya tadi asuransi itu, ya, saya ulangi, asuransi itu kan terjadi tanggal 1 Desember 2005. Tanggal 1 Desember 2005 itu dibayar asuransi untuk 24 bulan. Jadi yang 2.400 ini untuk 24 bulan. Berarti kalau 2.400 untuk 24 bulan berapa per bulannya? Per bulannya 100. Ya kan? 2.400 bagi 24. Nah, ini di dalam soalnya barusan yang ada tulis tadi. Oh iya, paham. Oke, jelas, Israel. Yang lain gimana? Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ya, ini jurnalnya sudah. Oke, berikutnya. Yang kedua. Yang perlu disesuaikan yang kedua.
Tadi yang pertama yang perlu disesuaikan adalah deferred expense, ya, atau prepaid expense. Nah, yang kedua deferred revenue atau unearned revenue. Dicatat aja dulu. Apa ini? Pendapatan ya, yang kedua yang perlu disesuaikan bahasa Indonesianya pendapatan diterima di muka. Ya, beda ya. Kalau beban yang masih harus dibayar. Kalau pendapatan diterima di muka. Pendapatan kan diterima, ya. Nah, kalau pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, kira-kira ini masuk kelompok apa ya? Kita sudah terima pendapatan, tapi kita belum memberikan jasanya. Jadi masuk kelompok apa? Aset, utang, atau modal? Ini masuk kelompok apa? Utang. Oke, Ihsan, masuk kelompok hutang, betul. Ya. Kenapa masuk kelompok hutang? Kan kita sudah terima uang nih. Kita belum ngasih sesuatu, jasanya belum kita kasih. Berarti kan kita ngutang. Ngutang apa? Ngutang jasanya, karena jasa belum kita kasih. Ya, jadi pendapatan diterima di muka itu kelompoknya bukan ke pendapatan, tapi kelompoknya adalah kelompok hutang. Ya, jadi ini masuk dalam kelompok hutang atau liabilitas. Ya, ini masuk dalam kelompok hutang atau liabilitas. Ingat ya. Jadi bukan masuk ke dalam kelompok pendapatan ya. Kenapa? Karena masih ada kata-kata diterima di muka. Dia masuk kelompok hutang. Contohnya apa? Pendapatan diterima di muka, misalnya sewa diterima di muka, ya, atau asuransi diterima di muka. Pokoknya diterima di muka semua ya. Bahasa Inggrisnya unearned rent. Unearned rent. Ya, sewa diterima di muka. Atau misalnya asuransi diterima di muka. Oh, kalau asuransi nggak ada ya. Sewa diterima di muka ya. Biasanya inilah ya. Unearned rent, unearned revenue. Ya? Misalnya kita menerima uang tapi kita belum memberikan jasanya. Misalnya kita jasa salon. Uangnya udah diterima, tapi kita belum memberikan jasa salonnya. Ya? Maka apa? Itu disebut dengan unearned fees. Unearned revenue, ya, sama. Ini contoh. Nah, kita masuk ke contoh kalau sudah. Ini sudah ya. Ini judulnya, judul yang kedua. Yang perlu disesuaikan adalah deferred revenue atau deferred revenue, ya. Atau bahasa Indonesianya pendapatan diterima di muka. Ya, ini masuk dalam kelompok hutang. Ya, jadi ini ada dalam kelompok hutang. Nah, contohnya sewa diterima di muka atau unearned rent, ya. Oke, ini contohnya nih ya. Kalau Anda lihat. Ya. Jadi di sini unearned rent letaknya ada di kelompok hutang. Ya, kalau prepaid kan tadi letaknya ada di dalam kelompok aset. Oke, kalau unearned rent letaknya ada di kelompok hutang. Ya, ada di kelompok hutang. Oke. Ada unearned rent sebesar 360. Oke, ya. Ditulis contohnya. Saldo tanggal 31 Desember. Saldo awal sewa diterima di muka sebesar 360
untuk pembayaran sewa 3 bulan, untuk pembayaran sewa 3 bulan, yang diterima pada tanggal 1 Desember. Yang diterima pada tanggal 1 Desember. Oke, ya. Nah, gimana jurnal penyesuaiannya? Sudah? Soalnya? Jadi di sini kita mau lihat apa? Tanggal 1 Desember, kita terima uang 360. Ya, uang itu diterima karena apa? Uang itu diterima untuk pembayaran sewa 3 bulan. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa yang sudah benar-benar menjadi pendapatan? Berapa bulan? Berapa bulan yang sudah benar-benar menjadi pendapatan? Kita ingat bicara ini pendapatan ya. Yang sudah menjadi pendapatan berapa bulan? Ini bayarnya untuk 3 bulan. Ya. Kapan bayarnya 3 bulan? 1 Desember. Nah, sekarang kita buat jurnal penyesuaian kapan? 31 Desember. Berarti sudah berapa bulan? Sebulan. 1 bulan. Ya. Berarti kalau 1 ya sudah sepertiga kali 360, itulah yang menjadi pendapatan. Ya, kalau tadi kita bicara beban, sekarang kita bicara pendapatan. Karena tadi kan akunnya adalah akun pendapatan, diterima di muka. Ya, jadi jurnalnya apa? Pendapatan diterima di muka di debit. Sorry, pendapatan sewa diterima di muka di debit, unearned rent. Kreditnya pendapatan sewa sebesar 120. Dari mana 120? Sepertiga kali 360. Ya. Saya ulang, debitnya pendapatan sewa diterima di muka 120. Kreditnya pendapatan sewa sebesar 120. Oke. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Sudah? Yang ketiga. Yang ketiga adalah accrued expenses. Atau biasa dikenal juga accrued liabilities. Bahasa Indonesianya? Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Berarti apa itu kalau beban yang masih harus dibayar? Kelompoknya apa beban yang masih harus dibayar? Ada beban masih harus dibayar. Berarti apa itu? Hutang. Hutang. Gampang kan akuntansi? Hutang maksudnya. Kalau kita masih harus bayar, berarti ini masuk kelompok hutang. Contohnya apa? Hutang gaji. Ya, biasanya kok Bu hutang gaji? Biasanya begini. Gaji itu kan dihitung setiap akhir periode. Ya, setiap akhir periode. Bayarnya biasanya tanggal 1-nya. Berarti masuk ke periode berikutnya. Nah, makanya Pak harus ada gaji yang harus diakui untuk bulan tersebut. Ya. Ini sudah? Oke. Wages expense. Ini contohnya ini. Ya. Oke, contohnya. Ditulis contohnya. Tanggal 31 Desember, gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp260.
Kalau wages ini upah ya. Gak apa-apa. Kita pakai apa namanya? Gaji ya. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 250. Berarti jurnalnya apa? Apa jurnalnya? Tadinya nggak ada beban gaji, sekarang ada beban gaji. Terus kemudian apa lagi? Gaji yang masih harus dibayar berarti kan hutang. Tadinya nggak ada hutang gaji, sekarang ada hutang. Gimana kalau gitu jurnalnya? Coba. Faren Angelin. Ya, beban bertambah di mana beban gaji? Tadinya nggak ada beban gaji, sekarang ada beban gaji. Beban bertambah ada di mana? Di debitnya, Bu. Debit, betul. Beban bertambah di debit. Tadinya nggak ada hutang gaji, sekarang ada hutang gaji. Hutang bertambah di? Kenapa, Bu? Mau putus-putus. Hutang bertambahnya ada di mana? Kredit, Bu. Kredit. Berarti jurnalnya apa di sini? Hutang gaji di debit, kreditnya beban gaji di debit, kreditnya hutang gaji sebesar 250. Ya, pemahamannya tolong diingat-ingat tadi. Tadinya nggak ada beban, sekarang ada beban. Beban bertambah ada di debit. Tadinya nggak ada hutang gaji, sekarang ada hutang gaji. Hutang bertambah ada di kredit. Ya, oke, buat jurnal itu gampang kalau latihan. Ya. Makanya apa? Kalau ini lihat aja kelompoknya, beban bertambahnya di mana? Oh, di debit. Pasti di debit. Jadi ingat, jurnal itu nggak bisa dihafal. Yang dihafal itu kuncinya tadi. Ya? Kuncinya itu. Kalau jurnal dihafal, susah ya. Sudah? Silakan. Ada pertanyaan dulu? Sudah? Tidak ada? Lanjut. Yang keempat, accrued revenue atau accrued asset. Apa ini? Pendapatan yang masih harus diterima. Yang masih harus diterima. Ya, pendapatan yang masih harus diterima. Accrued revenue, pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Berarti masuk kelompok apa ini? Masuk kelompok piutang. Masuk kelompok piutang. Piutang itu adalah masuk dalam kelompok piutang. Piutang itu adalah apa? Aset, ya? Ya, betul. Ya, masuknya dalam kelompok aset. Ya, pelakuannya adalah piutang usaha. Betul, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya sudah nih ya. Contohnya apa? Ini tadi, ya. Sudah? Tanggal 31 Desember jasa yang sudah diberikan dan belum dicatat sebesar 500. Atau pakai bahasa lainnya, pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember sebesar 500. Itu maksudnya ya. Apa jurnalnya kalau gitu? Berarti apa? Ada pendapatan. Pendapatannya apa? Bertambah atau berkurang?
Pendapatannya berkurang di kredit. Berkurang pendapatannya? Itu tadi. Ada pendapatan yang masih belum dicatat. Ada pendapatan yang diterima di muka yang belum dicatat. Gimana? Pendapatan diterima di muka yang belum dicatat. Pendapatannya bertambah. Ya, pendapatannya bertambah terus kemudian piutangnya bertambah. Ya. Kenapa? Ada pendapatan tapi uangnya belum diterima, gitu ya. Berarti apa? Ada pendapatan bertambah, piutangnya bertambah. Piutang bertambah ada di debit, pendapatan bertambah ada di kredit. Piutang usaha di debit, kreditnya pendapatan jasa. Oke. Sebesar 500. Sudah? Terakhir, untuk jurnal penyesuaian, jadi cuma sedikit, cuma 5 yang perlu disesuaikan. Ya, maksudnya ada 5 kelompok akun yang perlu disesuaikan, hanya cuma 5 kelompoknya ya. Terakhir, yang perlu disesuaikan adalah aset tetap. Ya, yang perlu disesuaikan lainnya adalah aset tetap. Nah, tanah itu nggak ada penyesuaian, tidak ada penyusutannya. Ya, kenapa tanah nggak ada penyusutannya? Karena tanah itu masa manfaatnya tidak terbatas. Ya, jadi tanah, kenapa Bu? Tanah kok nggak ada jurnal penyusutan ya? Karena tanah itu masa manfaatnya tidak terbatas. Malah nilainya bukan malah turun, biasanya dari tahun ke tahun kan malah naik harganya ya kan? Karena masa manfaatnya tidak terbatas, maka tanah tidak ada. Ya. Jadi yang terakhir adalah penyusutan untuk aset tetapnya. Tapi tanah nggak ada penyusutan. Khusus untuk tanah tidak ada penyusutan. Alasannya apa? Karena masa manfaatnya tidak terbatas. Khusus tanah. Oke. Jadi yang kelima, penyusutan ya, aset tetap untuk penyusutannya. Tapi tanah nggak ada penyusutan. Khusus tanah nggak ada penyusutan. Kenapa tidak ada penyusutan? Karena masa manfaatnya tidak terbatas. Sudah? Nah kalau gitu yang disusutkan apa? Aset tetap selain tanah. Apa contohnya kalau gitu? Aset tetap selain tanah? Yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun? Beda kan? Apa ini kan? Gedung. Terus apa lagi? Peralatan. Bagus. Ya, gedung, peralatan itu perlu disusutkan. Kenapa? Gedung kan lama-lama menyusut nilainya. Kemudian peralatan juga lama-lama menyusut nilainya, maksudnya rusak itu ya. Tapi kalau tanah kan nggak bisa. Ya, masa manfaatnya terbatas, jadi perlu disusutkan. Nah, cuma kontra akunnya kan kalau tadi yang perlengkapan ketika dipakai kreditnya perlengkapannya. Ya, tapi untuk khusus untuk aset tetap kita nggak pakai akun buildingnya, tidak pakai akun gedungnya, tapi pakai akun akumulasi penyusutan gedung. Ya. Nah, untuk akun akumulasi penyusutan ini dia masuk dalam kelompok aset hanya sebagai pengurang. Bersaldo kredit. Beda ya. Biasanya kan Bu, kalau building atau gedung itu kan masuk aset. Aset bertambahnya ada di debit, gitu ya. Tadi kita belajar semuanya, pokoknya kalau aset bertambahnya di debit. Untuk akumulasi penyusutan, itu bertambahnya ada di kredit.
khusus untuk akun akumulasi penyusutan. Mau penyusutan gedung, peralatan, ya pokoknya akumulasi penyusutan. Kelompoknya apa? Kelompoknya betul aset. Hanya sebagai pengurang atau bersaldo kredit. Dia bersaldo kredit. Khusus untuk satu ini. Kalau yang lain kan bersaldonya debit. Ya, akumulasi penyusutan bersaldo kredit. Oke, contohnya kalau sudah. Jadi ini letaknya di mana, Bu? Akumulasi penyusutan letaknya ada di bawah gedung. Ya, jadi dia kelompoknya bukan di hutang, tapi letaknya ada di bawah gedung. Gedung terus akumulasi penyusutan gedung, gitu ya. Oke, contohnya sudah tulis. 31 Desember. Penyusutan gedung pada tahun 2005 sebesar, misalnya di sini disebutkan sebesar 50. Oh, peralatan, sorry. Penyusutan peralatan, biar sama nih sama slide-nya. Penyusutan peralatan kantor pada tahun 2005 atau pada bulan Desember sebesar 50. Apa jurnalnya? Ini jurnalnya udah pasti ya. Ini jurnalnya udah pasti seperti ini. Kalau ada penyusutan paling gampang, nggak usah ngitung-ngitung, nggak usah capek-capek lihat ini lihat itu. Kalau ada jurnal penyusutan seperti ini udah langsung jurnalnya adalah beban penyusutan di debit, beban penyusutan di debit, beban penyusutan. Penyusutan apa? Ini kan penyusutan peralatan kantor. Beban penyusutan peralatan kantor di debit, ya bahasa Indonesianya depreciation expense. Ini ada lanjutannya on equipment, office equipment. Ya kalau nggak bahasa Inggris lengkap. Jadi nggak boleh nulis beban depresiasi aja. Harus komplit. Yang didepresiasi itu apa? Yang disusutkan apa? Ya, ini dari kurang lengkap nih harusnya. Depreciation expense on office equipment. Kreditnya akumulasi. Kreditnya akumulasi penyusutan. Nih kreditnya bahasa Indonesianya ya. Akumulasi penyusutan apa? Penyusutan apa? Penyusutan peralatan kantor. Jadi disebutkan yang disusutkan tuh apa? Ya, peralatan kantor. Oke. Sebesar 50. Bu, kalau gedung gimana ya? Sudah. Beban penyusutan gedung di debit, kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Bu, yang disusutkan mesin ya? Sudah. Beban penyusutan mesin di debit, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Lah gitu gampang ingatnya. Ya. Oke, itu 5 yang harus disusutkan. 5 yang harus disesuaikan setiap akhir periode akuntansi. Ya. Kapan periode akuntansinya tergantung perusahaan bikin laporan itu kapan berakhirnya. Ya. Kalau misalnya dia bulannya bulan November, akhirnya ya sudah November berarti akhirnya 30 November, ya. Kebetulan di sini berakhirnya 31 Desember. Oke? Sampai di sini 5 penyusutan. Ada pertanyaan? Silakan. Ibu. Ya, silakan. Afrika ya. Saya ingin bertanya. Nah, kan kalau misalnya Ibu bilang tadi yang nggak mengalami penyusutan kan tanah doang ya, Bu? Ya, betul. Nah, kalau misalnya nih kantor memiliki investasi logam mulia gitu, sedangkan logam mulia kan harganya selalu naik gitu ya, Bu. Nah, itu tetap masuk ke peralatan yang bakal menyusut atau bisa disamakan seperti tanah? Dia itu masuk ke dalam kategori investasi. Ya, masuk ke dalam kategori investasi dan tidak disusutkan.
Jadi kelompok bukan kelompoknya bukan aset tetap. Jadi nanti ada kelompok lagi. Tadi yang saya berikan masih cuma 2 ya. Ada di kelompok aset yang saya berikan baru 2, yaitu aset tetap dan aset lancar. Nanti ada lagi asetnya lain-lain, yaitu aset berupa investasi. Nah, ini nggak masuk dalam kategori aset tetap, tidak masuk dalam kategori aset tetap. Ya, ya, oke. Yang lainnya silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Penyusutannya Anda pelajari dulu, nanti untuk latihannya, untuk penyusutan minggu depan. Ya, hari ini kita masih berlatih di